Jangan terlalu sibuk untuk membahagiakan orang lain sehingga engkau lupa arti kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Pernah dengar tentang sifat atau karakter, dua hal yang berbeda tapi seolah-olah dianggap sama. Kalau karakter yang pernah Bunai baca lebih didominasi oleh genetik dan faktor lingkungan. Sementara sifat itu masih bisa berubah-ubah. Nah, sifat itu bisa berubah sesuai dengan lingkungan, circle, atau bahkan keadaan. Orang yang tadinya itu nggak pemarah, bisa jadi tiba-tiba marah kalau dalam tekanan. Contoh aja nih, nggak ada ibu yang sebenarnya hobi marah-marah, tapi karena tekanan dari kiri dan kanan, bisa jadi yang tadinya nih lagi belum menikah, kayaknya paling sabar sedunia. Setelah menikah malah jadi macan Asia. Waduh, nggak apa-apa ya. Macan Asia itu adalah mamah cantik asli orang Indonesia. Oh, salah ya. Oke, teman-teman, jadi hari ini Bunda nggak ngebahas macan atau kesabaran, tapi Bunda mau ngebahas tentang 3 sifat ibu yang bisa aja bikin selalu kehabisan uang. Kalau kamu ada di 3 sifat ini, rasa-rasanya perlu dievaluasi kembali nih supaya keuangan kamu 2023 ini jauh lebih membaik. Gak terasa ya, udah mau akhir Agustus aja. Tinggal 4 bulan lagi 2023. Aduh, kayaknya banyak banget impian-impian di 2023 yang belum terrealisasikan. Tapi gak ada masalah, selama kita tetap menikmati proses dan mengecek progres, anggaplah kita selalu berhasil, teman-teman. Oke, jadi 3 sifat ibu yang akan selalu kehabisan uang, Bun Ai kerucutkan kembali. 3 sifat. Jadi di sini bisa aja berubah. Kalau teman-teman terkukung dengan 3 sifat ini, ayo semangat, insya Allah pasti bisa berubah. Kita flashback dulu nih. Apakah kehabisan uangnya untuk sebuah kebutuhan atau keinginan? Contoh, jangan pernah menganggap diri kita itu boros kalau ternyata setelah kita data uangnya tuh memang sedikit. Penghasilan suami contoh 2 juta rupiah dengan anak 2 di daerah Depok atau Jakarta. Nah, itu pasti akan keteteran, teman-teman, untuk hanya memenuhi kebutuhan pokok. Jadi kalau ada kalimat seberapapun uangnya akan cukup untuk memenuhi hidup, tapi tidak akan cukup untuk memenuhi gaya hidup. Betul banget, tapi jangan pernah berpikir orang-orang yang gak sanggup nabung itu karena gaya hidupnya tinggi. Seperti kalimat tadi, berapapun uangnya akan cukup untuk hidup. Sebenarnya seberapapun rizki kamu terseok-seok, kalau kata Allah, insya Allah masih dikasih panjang umur, ya pastinya tetap panjang umur. Sebenarnya seperti itu. Kalau Bun Ai mengartikannya ya, teman-teman. Karena kalau kita memakai kalimat itu general banget, nanti ada peserta Smart Mom Class. Secara data dia gaji 15 juta, 20 juta, tapi nggak bisa nabung. Karena Bun Ai counseling nggak boleh dong langsung kayak ngomong, wah berarti kamu gaya hidupnya tinggi nih. Kita harus lihat dulu data dan tanggungannya. Jadi kita benar-benar tidak boleh menyepelekan rasa. Itu penting banget kalau yang hari ini misalnya mau coba untuk mengkoreksi keuangan orang lain. Oke, selanjutnya di sini kalau ternyata kebutuhannya emang banyak, uangnya banyak tapi kebutuhannya banyak, berarti ya pasti akan kehabisan uang. Atau bahkan memang memiliki tanggungan. Selain sandwich generation dari kiri dan kanan, dia juga ada tanggungan nih, misalnya dari sebelum menikah ada bencana, kena musibah, kena tipu, sehingga setelah menikah tanggungan itu masih jadi tanggungannya dia. Nah, itu juga pasti akan kehabisan uang. Atau kehabisan uangnya untuk membeli aset. Nah, itu nggak ada masalah sama sekali ya. Kadang-kadang emang harus dipaksakan kalau untuk perkara kebaikan. Nah, di sini yang harus kamu evaluasi, kalau kehabisan uangnya ini untuk keinginan yang tiada henti. Meskipun keinginan itu perkara kebaikan. Sebagai contoh, misalnya Bunda suka banget sama budgeting, beli semua perintilan budgeting mulai dari Ziploc, terus dompet keuangan mulai dari yang ini, yang itu, tapi pada prosesnya ternyata sering aja tuh kebablasan. Bahkan kadang belinya itu nggak punya yang namanya anggaran, ujung-ujungnya tuh bakal jadi boros. Atau senang banget beberes rumah, senang banget food prep, tapi selalu aja beli alat-alat food prep yang baru tanpa harus ada budget yang khusus. Nah, itu juga harus dievaluasi
evaluasi. Atau impulsive buying nih yang biasa kita lakukan, lagi scrolling ternyata ini murah ya, beli aja yuk. Kalau sesekali ya, dalam 1 bulan sesekali itu masih bisa ditolerir, dan budgetnya itu tidak melebihi 10% dari dana tak terduganya, itu masih oke. Tapi kalau udah melebihi 10-20%, terus misalnya itu terjadi berulang-ulang, nah itu kayaknya harus segera segera apa nih kira-kira? Coba bantu jawab di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya di sini karena gengsi atau membantu tanpa batas. Jadi karena memang si melankolis banget yang nggak bisa ngelihat orang kayak nangis, cerita, curhat, itu pengen ngebantu tapi lupa bahwa kita manusia selalu punya keterbatasan. Nah, itu yang harus benar-benar kita jaga. Ini hal-hal yang berupa keinginan wajib dievaluasi. Oke, jadi sifat apa? Yang pertama adalah mendahulukan rasa. Kalau ibu-ibu di luar sana ya, peluk jauh dari Bun Ai, selalu mendahulukan rasa pribadi. Tega kamu, durhaka kamu, nggak tahu balas budi, nggak kompak, pelit, sombong. Apalagi kira-kira ya. Karena peserta SMC itu ribuan banget yang memang mengalami kesulitan budgeting bukan dari keuangannya tapi dari trauma hatinya, sehingga itu harus dibenahi dulu. Percuma budgetingnya oke, alat tempurnya keren, nonton video terus, ikut kelas keuangan terus, tapi trauma hatinya nggak bener, ya udah akan susah untuk budgeting. Nah, gimana nih kita untuk mensiasati? Ingat selalu saat ini waktu berjalan berubah. Sailor Moon jadi Saras 008. Oh, enggak ya. Oke, banyak banget sih memang ini harus ngalamin yang namanya shock mental. Dimana kita harus siap dikatain tega, kamu durhaka, kamu para sandwich generation yang hari ini nonton video Bun Ai, peluk jauh, kalian orang hebat, kalian insya Allah apa yang dikeluarkan menjadi pahala, tapi selalu tetap memiliki batas. Batasannya apa? Kalau untuk sebuah kebutuhan, insya Allah yang kalian keluarkan itu akan jadi pahala. Tapi kalau terus-terusan memenuhi keinginan, ini yang akan menjadi bahaya. Ibunya mau beli tas, atau keinginan ibunya pengen bantuin tetangganya, budeknya, adeknya, sepupunya. Nah, itu udah melewati batas ya teman-teman. Kecuali uangnya memang ada, nggak ada masalah. Selalu ingat yuk, waktu itu akan berjalan, dan seiring waktu berjalan semuanya akan berubah. Presiden berubah, anggota dewan berubah, kecuali menang lagi beberapa periode gitu ya. Tapi meskipun menang lagi kan tetap akan ada yang berubah peraturannya. Sama orang-orang yang mungkin tadinya single nih terus nikah temennya, bisa ngasih hadiah yang fantastis. Terus setelah mereka menikah gitu, apakah kita harus mengembalikan hadiah itu dengan fantastis? Kalau ada budgetnya it's okay. Tapi kalau nggak ada, yang ternyata setelah menikah kebutuhan meningkat, keinginan juga meningkat, tanggung jawab terhadap anak juga itu ada. Ya mau tidak mau, kita tidak boleh mendahulukan rasa pribadi kita dengan bilang nggak enak kan waktu dia nikah soalnya ngasihnya ini, masa aku ngasihnya itu. Insya Allah kalau temen yang baik tuh pasti paham, karena dia udah nikah, pasti kebutuhannya dia tuh beda. Karena waktu saya nikah, dia udah nikah gitu ya. Waktu dia nikah, saya masih single. Itu kan pasti beda. Insya Allah teman-teman yang baik tuh pasti akan ngerti ke arah sana. Nah, selanjutnya kebutuhan, keinginan. Yang namanya tadinya nih, misalnya masih single, ya udah cukup gajian, bisa makan di akhir bulan cukup. Tapi kalau udah menikah, pengen punya rumah, nanti udah rumah mikirin pendidikan anak-anak, terus dan sebagainya. Selalu ingat bahwa tanggung jawab kita berubah. Kalau dulu mungkin sebelum nikah atau sebelum punya anak, bahkan kita hanya jadi istri, kita hanya jadi anak. Nah, kalau udah punya anak, kita jadi istri, jadi ibu. Nah, titipan Allah ini nih yang harus kita kedepankan rasanya, karena bahagia itu tidak harus memiliki standar yang sama. Jadi bahagia itu harus rumahnya warna hijau, enggak. Ada yang warna kuning bahagia tuh, bahagia itu harus punya rumah sendiri, enggak. Ada yang ngontrak juga tetap bahagia. Jadi selalu pahami ya bahwa bahagia itu tidak harus memiliki standar yang sama. Dan bagi ibu untuk kali ini, please banget menghilangkan dulu sifat mendahulukan rasa pribadi kita.
Kita harus mendahulukan rasanya anak-anak. Jangan sampai titipan Allah sebenarnya banyak banget sama kita. Sebenarnya anak kita itu layak banget menikmati gizi A, tapi karena rasa pribadi kita tadi yang segunung trauma hati kita nggak hilang-hilang, kayak tega lah, durhaka, takut dianggap nggak tahu balas budi, itu mengakibatkan anak kita jangankan menikmati gizi B, tapi jadinya gizi Z gara-gara kita mendahulukan rasa pribadi kita. Waduh, sampai menit ke-10 ini kira-kira ada yang udah mulai-mulai kayak saya Bun Ai, please jangan nulis di kolom komen ya. Nanti insya Allah kalau mau kayak gitu ikut kelas premium aja. Oke, selanjutnya di sini adalah melupakan batas. Nah, jadi kita tuh harus tahu ya, keinginan kita tuh pasti selalu ada, harapan kita tuh selalu ada. Pasti dulu ya, kita kalau nonton film ikan terbang nih, kayaknya baru sebentar jadi tukang somai, sebentar jadi jualan pempek gitu, tau-taunya langsung sukses. Tapi sekali lagi itu sinetron, dimana bagiannya itu banyak banget yang harus di-cut. Sudah naluri manusia ya, hidupnya tuh pasti punya keinginan selalu tercukupi, bahagia selalu, terus tidak ada batas. Jadi kapan mau belanja ya bisa, kapan mau liburan ya ada, kapan mau umroh ya bisa. Tapi kembali lagi teman-teman, kadang-kadang kita harus tersadar kembali bahwa diri ini memang hamba yang kurang. Jadi kita memiliki kemampuan yang terbatas. Sehingga kalau kita melupakan batas, kita akan selalu kehabisan uang. Dikit-dikit beli, nggak usah mikir panjang lah, nanti juga bisa kebayar bismillah lillahi ta'ala. Untuk sebuah boros tapi kita bilangnya bismillah. Sementara kalau kita nabung dan hemat kita bilangnya nanti aja lah, nggak ada uangnya, rezekinya pas-pasan. Nah itu kan harus benar-benar dievaluasi, karena akan ada kondisi di mana kita mau tapi nggak mampu, atau kita mampu tapi nggak mau. Jadi Bun A itu benar-benar ngajarin kalau di SMC, tahu dulu yuk batasannya yuk, berapa sih kita harus bisa self reward, berapa sih yang kita bisa kasih ke orang. Kalau misalnya sandwich generation, batasan untuk orang tua tuh berapa sih, sehingga nanti kita bikin strateginya. Contoh nih, misalnya sandwich generation tuh jatah untuk orang tuanya 500.000. Orang tuanya sering minta lagi Bun Ai di tengah-tengah bulan. Oh ya udah, ngasihnya jangan langsung 500 tapi 300.000 dulu. 200 ini untuk alarm kedua kalau orang tuanya minta. Kalau nanti udah habis, kamu masih punya dana tak terduga, itu udah alarm ketiga. Sehingga benar-benar harus warning, gak bisa dikasih lagi. Susah Bun Ai, iya susah pakai banget. Tapi kembali lagi ke sifat bisa dirubah kalau kamu benar-benar niat untuk ngerubah. Ngomong mah gampang, bener banget. Yang hari ini kamu dengerin channelnya itu juga dulunya orang yang benar-benar gak tahu batas. Bahkan kadang nolongin orang, nyusahin keluarga sendiri, nyusahin suami, nyusahin anak. Akhirnya kami banyak konflik yang sebenarnya bukan konflik dari dalam gitu ya, tapi dari faktor luar. Dan setelah shock terapi, alhamdulillah ngerasa jauh lebih baik lagi dan ngerasa tuh bisa bahagia lewat hal-hal yang sangat-sangat sederhana. Nah, kira-kira teman-teman masih mau di posisi itu atau mau berubah? Karena di poin ketiga, sifat ibu yang akan selalu bikin kehabisan uang adalah berada pada kondisi yang tidak siap hijrah. Jadi masih maunya seperti dulu, dianggap paling berbakti, dianggap paling besti, dianggap paling kompak, atau dengan mental yang sama, semuanya harus sama-sama sehingga terlihat senada. Dan selanjutnya kalah dengan hambatan. Ada hambatan stres, ngamuk-ngamuk, nah itu berarti masih pada kondisi yang tidak siap hijrah. Rubah deh. Awalnya aja kok yang susah, awalnya aja kok yang berat. Kesananya insya Allah kita akan selalu jadi pemenang. Pemenang apa? Pemenang dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Karena uang itu adalah rizki Allah, di mana uang harusnya membuat kita jauh lebih tenang, bukan hanya membuat kita bimbang. Jadi gimana teman-teman? Sudah siap untuk menghilangkan 3 sifat ini agar kita selalu memiliki uang? Mudah-mudahan Allah selalu berkahkan rezeki kita. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nantikan video-video selanjutnya di channel Keluarga Bun Ai. Terima kasih yang selalu tonton video Keluarga Bun Ai. Jadi sampai sini dulu ya untuk videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.